Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin enak banget, lembut, legit, mantep. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung kanji atau tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Biasanya teman-teman di akhir adonan ada yang menggerindil, jadi kita tekan-tekan aja menggunakan spatula. Selanjutnya adonan kita bagi dua. Untuk adonan pertama 1320 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Biar hasil adonan hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng, kita tambahkan 3 tetes pasta coklat. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijaunya tercampur rata. Tuh kelihatan teman-teman, hasil adonan hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng ya. Lanjut di adonan kedua 720 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya lebih cerah, nggak buram gitu ya teman-teman. Oke, kedua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Untuk bagian pinggir-pinggir loyangnya juga dioles rata ya, biar nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis hijau sebanyak 5 kali untuk per lapisnya 120 ml.
Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak metes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, atau pastikan lapisan yang kita kukus ini udah set atau udah mengeras, barulah kita masukkan lapis kedua hijau. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis hijau udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini masih ada sisa 2 kali lagi kita kukus hingga selesai. Setelah lapis hijau bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih hijau. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis hijau. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml, kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Di tahap ini teman-teman kita kukus adonan secara bergantian atau berselang-seling. Misalnya kita kukus lapis putih, kemudian kita selingi dengan lapis hijau. Untuk per lapisnya sama 120 ml, dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Atau pastikan lapisan yang kita kukus ini udah benar-benar set atau udah mengeras. Ini bertujuan biar lapisannya itu nggak ambiar, jadi nanti setelah kue lapisnya mateng hasilnya cantik ya. Untuk videonya saya percepat aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa kita lakukan terus menerus hingga adonannya habis kita kukus semua. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah mateng, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula, ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita angkat loyangnya. Dan untuk hasilnya teman-teman cantik banget, warna hijaunya segar, menarik ya kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini dipotong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kuenya bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah gimana, mudah kan bikin kue lapis ini? Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan di bulan puasa ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita cobain kue lapisnya. Untuk hasilnya seperti ini, tekstur kue lapisnya lembut dan kenyal ya. Kelihatan per lapisnya cantik, mulus banget, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang langsung aja saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, manisnya pas, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.